Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena kasih anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Layakkan saat ini kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami mau beribadah kepadamu terlebih saat ini Tuhan. Untuk kami boleh kembali memperingati pengorbanan-Mu 2000 tahun lebih yang lalu, di mana Engkau rela mati berkorban bagi kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa demi kami yang berdosa ini, supaya kami yang berdosa mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Supaya kami yang percaya kepadamu, kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka, dan biar mereka terus dikuatkan di dalam pengharapan di dalam Engkau. Di dalam segala situasi boleh tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau dan terus mengandalkan Engkau. Dan kami akan beribadah bersama-sama saat ini. Biar Engkau Tuhan melayakkan setiap kami. Terimalah setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Di dalam segala keterbatasan, kekurangan kami. Biar ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Terima kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku,
Pujian syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga kami orang-orang yang percaya kepadamu boleh memperoleh kepastian keselamatan di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian dan penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum serta menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami lagi akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan biar kiranya melalui mulut lidah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan akan menjadi perenungan dalam kehidupan kami akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami sehingga kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan pembacaan bahkan perenungan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mula-mula saya sampaikan selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam kasih Kristus. Selamat menyambut firman Allah. Lebih dari itu, tak lupa pula saya menyampaikan selamat kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah mempunyai arti yang sangat penting dalam keimanan Kristiani kita. Itu sebabnya lewat firman Allah ini saya hendak menguraikan landasan-landasan Alkitabiah yang real sesuai dengan makna Paskah itu sendiri. Ada 3 faktor penting yang saya hendak kemukakan pada pagi hari ini. Antara lain faktor Paskah dalam Perjanjian Lama, ada 3 poin penting. Faktor yang kedua adalah Paskah dalam Perjanjian Baru. Dan faktor yang ketiga
yang tidak bisa diabaikan dengan Paskah adalah juru selamat. Ketiga faktor penting ini harus dilandasi secara alkitabiah dan real. Kita melihat Paskah atau makna Paskah yang tercantum dalam Perjanjian Lama. Poin pertama adalah khusus, artinya Paskah ini khusus untuk bangsa Israel. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat-ayat ini menyatakan kepada kita tentang ketetapan Allah melepaskan umatnya dari cengkraman Firaun, Raja Mesir, dan pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita melihat bahwa Paskah ini bagi umatnya adalah satu tanda pelepasan yang dilakukan oleh Allah terhadap cengkraman Firaun terhadap umatnya. Tanda kelepasan ini ditandai dengan menggosok darah domba yang umur setahun tidak bercela pada kedua ambang pintu dan jenang yang di atas, dan tanda ini adalah kelepasan, pembebasan bagi umatnya untuk menuju tanah perjanjian. Firman Allah menyatakan, di mana ada tanda darah, di situ tidak ada kematian. Jadi di semua rumah umat Tuhan yang ada tanda darah, di situ tidak ada tangisan, tidak ada jeritan. Tetapi di pihak lain, mulai dari Raja Mesir Firaun sampai kepada rakyat jelata dan binatang, maka setiap anak sulung, anak yang pertama, itu dimusnahkan oleh Allah. Inilah tanda bahwa pembebasan umatnya dari negeri Mesir. Kita melihat tanda atau Paskah ini selalu ditandai dengan korban binatang, apakah itu lembu, sapi, apakah itu domba, kambing yang tidak bercacat celah. Selama masa Taurat, dari zaman Musa sampai pada saat Yesus terakhir, itu dinyatakan sebagai zaman Taurat. Zaman Taurat ini juga disebut adalah zaman Musa memerintah umatnya. Tatkala mereka keluar dari negeri Mesir,
sampai ke tanah perjanjian dalam kurun waktu sekitar 15 abad atau 1.500 tahun. Cukup lama umat Tuhan berkeliling mengitari semenanjung Sinai. Karena apa? Selama 40 tahun mereka hidup di rantau, mengadakan perjalanan, mengitari semenanjung Sinai. Bukan jumlah yang kecil, menurut penafsir Alkitab, sekitar 2,5 sampai 3 juta orang. Mulai dari anak kecil yang menyusu sampai kakek nenek yang tua. Dan segala binatang mereka bawa menuju tanah perjanjian. Dalam masa ujian, mereka mengitari semenanjung Sinai selama 40 tahun. Ini merupakan masa ujian bagi umat Tuhan. Dalam masa ujian ini, maka umat Tuhan ini kehilangan satu generasi selama 40 tahun. Yang berusia 20 tahun sampai berusia 55 tahun. Usia yang produktif. Bagi mereka dalam masa ujian ini melakukan pemberontakan terhadap Musa, mengeluh, menantang, kepingin enak, tapi tidak mau bekerja. Tapi Allah yang luar biasa, yang mereka kenal adalah Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa yang mereka butuhkan selama 40 tahun, Tuhan siapkan tanpa bekerja. Hanya mengambil dan memasaknya. Adalah mana semacam tepung dan hewani berupa buyung puyuh. Kita melihat masyarakat umat Tuhan selama masa ujian di padang gurun semenanjung Sinai kehilangan satu generasi yang berusia 20 tahun sampai 55 tahun. Dalam generasi ini hanya ada 2 orang yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, adalah Yusak dan Kaleb. Perlu kita ketahui bahwa pasca dalam perjanjian lama selalu ditandai dengan darah. Sehingga tanpa adanya korban, tanpa ada darah dari binatang yang disembelih, maka tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada penyucian hidup ini. Tetapi kita harus menyukuri
kasih karunia Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Dia terlahir kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Dia menjadi dewasa, kemudian menjadi juru selamat manusia. Itu tercantum dalam kitab Perjanjian Baru. Sekarang kita melihat makna yang tercantum di dalam perjanjian, makna Paskah yang tercantum di dalam perjamuan suci. Itu adalah Paskah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang termaktub di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat ini perlu saya bacakan sebab kita hidup di dalam zaman anugerah, supaya kita menyadari anugerah yang melimpah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan kita sia-siakan. Injil Lukas pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Allah menyatakan, karena aku berkata kepadamu, bahwa daripada ketika ini tiada lagi aku minum air buah anggur sehingga kerajaan Allah itu datang. Ayat yang ke-19 dan sampai dengan 20. Maka Yesus pun mengambil roti, lalu diucapkannya syukur, pecah-pecahkannya, serta diberikannya kepada mereka itu, katanya, inilah perintah, demikian menjadi, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga cawan minuman itu sesudahnya makan, katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang ditumpahkan karena kamu. Gereja-gereja melakukan perjamuan suci dilandaskan pada kedua ayat ini. Ini adalah perintah Tuhan. Kenapa pada perjamuan suci bulan ini tidak dilakukan di gereja? Tentu saja kita sama mengetahui pemerintah, dalam hal ini Kapolri, telah mengeluarkan maklumat untuk melarang masyarakat termasuk jemaat berkumpul, termasuk di dalam gereja. Ini adalah landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan landasan hukum ini,
Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan, pemerintah tidak menutup gereja. Pemerintah tidak melarang beribadah. Yang dilarang adalah berhimpun. Banyak orang. Ini yang dilarang. Oleh karena tidak ada jemaat, takut ke gereja sebab dilarang, maka kami sebagai pimpinan gereja menyatakan, gereja atau jelasnya ibadah untuk sementara dihentikan sampai membaiknya menyebar COVID-19 Corona. Hal ini hendaklah dimengerti oleh seluruh jemaat GPPS di seluruh Kabupaten Tulungagung. Sehingga isu-isu yang negatif tidak perlu ditanggapi. Setiap minggu kami akan berkhotbah lewat mimbar ini. Saudara dengar baik-baik, kita harus mematuhi pemerintah. Karena pemerintah adalah alatnya Tuhan untuk mengatur penduduk bumi ini. Itu sebabnya kita harus tunduk dan taat pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi jelas perjamuan suci adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nilainya kudus, tidak bisa dipermainkan. Nah, itu sebabnya dalam 1 Korintus menyatakan, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Korintus bahwa perjamuan suci nilainya kudus harus diterima dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih pula. Tidak ada niat kotor dan jahat. Harus menghormati kekudusan perjamuan suci ini. Itu sebabnya Rasul Paulus menyarankan dan terbukti ada penyelewengan dan Tuhan menghukumnya. Anak-anak kecil tidak diperkenankan untuk mengambil bahagian perjamuan suci karena mereka belum memahami makna kekudusan perjamuan suci itu sendiri. Tentu saja saudara-saudara bertanya, anak dalam usia berapa? Ya, tidak ada ketetapan dalam Alkitab. Tentu saja kita harus memahami anak-anak yang belum mau mengerti firman Allah secara real, yang berusia 0 sampai 12 atau 13 tahun. Apabila dia ada pada pendidikan menengah, dia sudah memahami makna ini, boleh ia ikut serta dalam perjamuan suci dengan ketetapan hendaklah ia menerima jamuan suci ini adalah bahagian dari cuilan tubuh Kristus tatkala ia disalib di Golgota.
adalah curahan darah yang kudus, seluruh darah yang ada di dalam tubuh, sebagai tanda pengampunan sekali untuk semua manusia yang beriman kepadanya, yang bertobat sungguh-sungguh. Kemudian poin yang kedua. Poin kedua sudah saya singgung. Sekarang poin yang ketiga. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa dalam perjanjian lama, Paskah hanya bagi umat Tuhan Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, Paskah bagi seluruh manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kesimpulannya, dalam perjanjian lama, tanpa darah tidak ada penebusan. Tetapi di dalam perjanjian baru, hukum ini telah dianulir, telah dihapus tatkala Tuhan Yesus di atas Golgota menyatakan, sudahlah genap. Ia sebagai penggenap Taurat sekali dikorbankan untuk seterusnya. Darahnya terkucur ke bumi, nilainya juga untuk seterusnya dan untuk semua manusia. Sebagaimana yang termaktub pada surat Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat yang ke-10. Kedua ayat ini menyatakan darah Yesus yang kudus sebagai penghapus dosa. Darah Yesus mempunyai nilai yang tertinggi yang tak dapat diganti oleh apapun juga di dunia ini maupun di akhirat. Kita melaju. Kesimpulan dari Paskah ini, Tuhan Yesus memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Apabila tidak ada statement ini, percumalah korban Yesus di Golgota. Apakah itu? Sebagaimana yang termaktub pada Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa aku. Statement ini yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ada peribahasa katakan, menuju ke Roma banyak jalannya. Akhirnya semua pasti tiba di Roma. Itu peribahasa yang diciptakan dan diucapkan oleh manusia. Masalah itu sah-sah saja. Tidak salah. Tapi saya mau ingatkan saudara-saudara, Roma itu bukan surga. Ya, Roma itu di bumi. Ada tempatnya.
Kalau kita memiliki peta dunia, kita pergi ke Roma, bisa saja dengan kapal, bisa saja dengan perahu layar yang besar, bisa dengan pesawat. Itu semua ciptaan dari manusia. Sebab kota Roma berada di Eropa, di negara Italia. Tetapi lain halnya dengan surga. Tidak ada peta menuju ke surga. Di mana letaknya? Lintang berapa? Tidak ada. Nah itu sebabnya lewat firman Allah ini kita harus memahami. Kemudian faktor yang ketiga, ya pasca ada hubungannya dengan juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Pertama, Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia ini, kemudian disalibkan di Golgota. Akhir dari hidupnya, ia memberikan statement yang sangat luar biasa dengan kata-kata singkat, sudah genap. Apa yang dimaksudkan? Apa pengertiannya sudah genap? Sebab Kristus yang menggenapi semua kitab isi Taurat. Tidak ada satupun yang dapat melaksanakan Taurat tanpa salah, kecuali Tuhan Yesus. Sebagai firman Allah yang termaktub di dalam Petrus menyatakan, salah satu dari ke-10 hukum Taurat kita tidak dapat laksanakan, maka ke-9 hukum Taurat itu menjadi batal. Jadi sampai kepada Tuhan Yesus, tidak ada pun seorang yang dapat melaksanakan kitab Taurat atau isi bunyi kitab Taurat kecuali Tuhan Yesus. Kemudian, bagaimana yang termaktub dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Sebaiknya saya bacakan supaya lebih objektif dan lebih bagus. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, jangan takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. 11. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Jadi kita melihat pasca dalam perjanjian lama baru, bukan lama baru, adalah merupakan korban yang selama masa Taurat 15 tahun umatnya melaksanakan Taurat ini.
Dan Taurat ini disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 28 menyatakan bahwa Taurat atau kesimpulannya bahwa darah binatang selama masa Taurat berlangsung dalam perjanjian baru yang termaktub dalam Ibrani pasal 9:28 itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dinyatakan itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat tadi. Bahwa korban darah binatang tidak dapat menghapus dosa. Hanya darah Yesus Kristus yang kudus. Sekali Ia telah mencurahkan sampai tetesan darah yang terakhir. Maka darah perjanjian, darah penebusan dosa, sekali untuk sekalian, bagi siapa yang mau percaya, mau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Poin yang terakhir dalam faktor yang ketiga adalah Yesus Kristus penunjuk jalan ke surga. Sangat luar biasa. Ini firman sangat luar biasa. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah jalan. Sampai kalimat ini dulu. Saya senang yang dibacakan atau yang dinyatakan dalam bahasa Inggris. Jesus Christ. Sekali lagi, saya tanaskan pada saudara. Jesus Christ bukan the Savior saja, ya, tetapi dia sebagai penunjuk jalan, the guide to the heaven. Ini kenapa firman Allah begitu lugas, begitu tandas? Yesus Kristus hanya satu Tuhan Yesus. Tidak ada dua. Memang di dunia ini, teristimewa di dunia barat dan di Filipina, dan di negara-negara Latin, banyak menggunakan nama Yesus. Bahkan ada yang menyatakan Bar Yesus, ya, Santo Yesus, dan sebagainya. Wah, ini luar biasa. Kenapa firman Allah menyatakan hanya satu-satunya jalan menuju ke surga di dalam Yesus Kristus? Kenapa? Jalan ke sana tidak ada yang tahu. Orang yang paling pintar pun di dunia ini, ahli angkasa luar pun tidak tahu di mana letaknya surga itu. Yang tahu surga itu
Ya yang dari sana, asal muasalnya, dari sana, dari sorga. Dia datang ke bumi ini 2000 tahun lebih menjadi sang juru selamat manusia. Karena dia sudah kembali ke sana. Kemudian akan datang lagi. Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput umatnya, hamba-hambanya yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, yang hidup bertobat sungguh-sungguh, yang hidup taat pada firman dan takut kepada Tuhan Yesus, yang disebut orang-orang kudus di dalam kitab Wahyu pasal 22. Dewasa ini adalah zaman penantian, zaman ujian. Kita ditampi apabila kita punya hidup rohani berbobot. Kita menjadi orang kudus, maka tatkala Tuhan Yesus datang kali yang kedua, orang-orang percaya, bukan orang Kristen. Kristen itu agama, tetapi orang percaya milik Tuhan yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Taruh tanganmu di dada. Yang sakit, taruh tanganmu di tempat sakit. Apa yang saudara minta? Saudara angkat tangan dan menyukuri bahwa Tuhan sudah mengabulkannya. Tuhan Yesus, kami diperhadapkan dengan masalah ujian akhir-akhir ini. COVID-19 Corona berkecamuk di seluruh dunia ini, menelan korban yang tidak sedikit, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya hamba memohon belas kasih-Mu Tuhan, apabila Dikau mengizinkan virus COVID-19 Corona ini terjadi pada manusia, maka Dikau pula bila berkenan dapat mengusir, menghalau ini virus COVID-19 Corona dari muka bumi ini, dari bangsa kami Indonesia, dari daerah kami Tulungagung, masyarakat Tulungagung. Kiranya tangan Tuhan teracung menjamah satu persatu yang sedang diserang dengan virus ini. Engkau sanggup dan sangat sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu. Jadilah. Begitu pula bagi yang sakit penyakit, yang lemah, bimbang dan takut, kiranya tangan Tuhan menjamah satu persatu, supaya kami hidup dengan yakin pemeliharaan Tuhan tidak kendor, tidak lalai, sebagaimana Tuhan memelihara umatnya masa ujian bangsa Israel selama 40 tahun. Hal yang sama pula pemeliharaan Tuhan
bisa terjadi pada saat kini, karena Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah di dalam kekekalan. Terima kasih buat segala rahmat dan sayangnya Tuhan kepada umat manusia, dan khususnya kepada umat-Mu yang berharap dan taat pada firman. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang